Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, keluarga besar umat Katolik Indonesia di New York ataupun di mana saja Anda berada, selamat siang waktu New York. Kembali kita berkumpul untuk memuji Tuhan, walaupun tidak di tempat yang sama, tetapi iman kita akan Yesus yang menyatukan kita. Karena itu, kita diundang untuk mempersiapkan diri untuk merayakan perayaan syukur ini. Kita mulai perayaan kita dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, umat Katolik Indonesia yang berada di New York atau di mana saja Anda berada, hari ini kita memasuki minggu masa puasa yang keempat. Kita kembali diundang untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk mensyukuri segala rahmat yang telah Ia berikan kepada kita. Walaupun situasi tidak mendukung kita untuk berkumpul, tetapi iman kita akan Kristus yang menyatukan kita. Walaupun kita berada di tengah situasi sulit, tapi kita percaya dan yakin bahwa Yesus yang adalah Tuhan kita selalu bersama dengan kita. Ia selalu hadir dalam seluruh situasi hidup kita. Karena itu di awal perayaan ini, marilah kita hening sejenak, merenung kembali segala dosa dan kesalahan kita. Dan dengan rendah hati, kita memohon rahmat pengampunan dari Tuhan. Mari kita nyatakan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, para malaikat, dan seluruh Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Daud diurapi menjadi Raja Israel. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan pengantaran sabdamu, Engkau telah memulihkan hubungan damai dengan umat manusia secara mengagumkan. Kami mohon, berilah agar umat Kristiani dengan cinta bakti yang penuh semangat dan iman yang hidup, bergegas menyongsong hari-hari raya yang akan datang dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Menjadi Raja Israel. Bacaan dari kitab Samuel. Setelah Raja Saul bertolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada orang itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ketika anak-anak Isai itu masuk, dan ketika melihat Elia, Samuel berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah tersancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia dan dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian Isai memilih 7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak diikuti Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah semua anakmu? Jawab Isai, masih tinggal yang bungsu, tetapi dia sedang mengembalakan kambing domba. Dan kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu, dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Gembalaku takkan kekurangan daging.
Allah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Allah gembalaku, takkan kekurangan aku. Orang hati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Baca cerita Rasul Paulus kepada Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan pada Tuhan. Janganlah turut dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjanglah terbuka. Sebab ikut apa yang mereka buat, tempat tersembunyi tidak memalukan. Tetapi segala sesuatu tidak ditelanjangi oleh Sang itu menjadi takwa. Sebab semua yang ada, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang hidup dan bangkitlah dari orang mati. Maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dia Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludah itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu dan membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Tetapi tetangga-tangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apa katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dengan dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, keluarga besar umat Katolik Indonesia di New York, atau di mana saja Anda berada. Hari ini kita memasuki minggu keempat masa Prapaskah, masa Tobat, atau masa puasa yang keempat. Dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar cerita tentang panggilan Daud untuk menjadi Raja Israel. Dia dipanggil, dipilih, dan diurak oleh Allah melalui hambanya Samuel untuk menjadi Raja bangsa Israel, untuk menjadi Raja umat pilihannya. Dan ada satu hal yang sangat menarik dari cerita panggilan Raja Daud ini, bahwa ketika Saul yang diutus oleh Allah ke rumah Isai untuk memilih salah seorang anak Isai untuk menjadi raja, dan ketika ia melihat Elia, satu dari saudara Daud, Samuel langsung berpikir bahwa inilah dia orang pilihan Allah yang akan diurak oleh Allah menjadi raja bangsa Israel. Tapi tiba-tiba Tuhan berfirman kepadanya, jangan terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Pilihan Tuhan bukan pilihan kita. Dan penilaian kita bukan penilaian Tuhan. Saudara sekalian terkasih, dalam relasi kita dengan sesama, kita cenderung menilai orang dari tampak luarnya. Kita cenderung menilai orang dari kedudukannya, dari status sosialnya, dari pendidikannya, dari cara ia berpakaian. Dan kita lebih cenderung memberi penghormatan lebih kepada orang yang mempunyai status sosial yang sangat tinggi, mempunyai pangkat, pendidikan yang sangat tinggi, atau yang tampil beda dengan pakaian yang begitu mewah. Dan kita cenderung mengabaikan atau memandang rendah, bahkan tidak menghormat atau tidak menghargai sama sekali orang yang biasa-biasa saja, tidak mempunyai kedudukan, tidak mempunyai pendidikan, orang yang miskin, orang yang berpenampil apa adanya saja. Kita menilai dari tampak luar, tapi Tuhan menilai dari tampak dalam, yaitu dari hati. Hari ini, melalui cerita panggilan Daud, dalam bahasa pertama, kita diingatkan oleh Tuhan untuk merubah cara kita menilai orang. Dan ini akan berpengaruh, akan membantu kita bagaimana kita berrelasi dengan baik dengan sesama. Hari ini Tuhan menekankan bahwa hal yang paling menentukan kualitas hidup kita bukan apa yang tampak di luar, tapi apa yang tersembunyi di dalam, yaitu hati kita. Hati kita lah yang menentukan kualitas hidup kita di hadapan Allah. Hati yang selalu tahu mencintai, hati yang selalu tahu memaafkan, hati yang selalu memiliki kepedulian terhadap sesama, hati yang selalu mencintai perdamaian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, kita sedang dalam masa persiapan untuk merayakan misteri kebangkitan Kristus. Kita sedang dalam masa tobat, masa puasa, atau masa prapaskah. Dan inti dari masa ini
adalah kita dipanggil untuk terus membenahi diri. Kita dipanggil untuk terus memperbaharui diri. Bukan memperbaharui aspek-aspek luar saja, tetapi lebih untuk memperbaharui hati kita. Karena Tuhan lebih melihat hati kita daripada pangkat, kedudukan, pendidikan, atau profesi apa saja yang kita miliki. Apa yang lebih berkenan di hadapan Tuhan adalah hati kita. Pembawaan diri kita, tutur kata kita, dan cara kita bergaul dengan sesama. Dan dengan demikian, kita bisa dipanggil menjadi anak-anak terang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada Efesus dalam bacaan kedua. Kita dipanggil untuk menjadi anak-anak terang. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kita dipanggil untuk menjadi anak-anak terang. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu membawa nilai-nilai Kristiani kepada sesama, kepada dunia, dalam relasi atau pergaulan kita setiap hari. Dan di dalam bacaan Injil, kita mendengar suatu cerita yang menarik. Kisah mujizat penyembuhan dari seorang buta oleh Yesus. Orang ini buta sejak lahir. Yesus mengadukan ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskan tanah itu kepada mata orang buta itu, dan disuruhnya untuk pergi membasuh diri ke Siloam, dan sembuhlah orang buta itu. Kisah atau mujizat penyembuhan ini tidak hanya sekedar untuk menjawab kerinduan, keinginan, dan hasrat dari si buta ini untuk sembuh dari penderitaannya. Tapi lebih daripada itu, seperti apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, hal ini untuk mau menyatakan kuasa dan kasih Allah kepada kita. Lewat mujizat ini, Yesus mau menyatakan bahwa Allah itu Maha Kuasa, yang memiliki kuasa di atas segala-galanya. Allah kita memiliki kuasa atas sakit dan penyakit. Dan kita mendengar seringkali dalam bacaan Injil berbagai cerita mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus. Dia menyembuhkan ibu mertua Petrus, yang menyembuhkan orang yang lumpuh, yang menyembuhkan seorang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Dan masih ada mujizat-mujizat lain menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas sakit dan penyakit. Tuhan juga berkuasa atas kekuatan setan. Kita mendengar seringkali dalam Injil bahwa Tuhan mengusir setan. Dan juga ia berkuasa atas kuasa alam. Kita mendengar cerita tentang Yesus meredakan dahsyatnya ombak laut yang hendak membinasakan para muridnya. Dan tidak hanya itu, Tuhan mempunyai kuasa atas kematian. Kita ingat cerita Yesus menghidupkan Lazarus dari kematiannya. Lewat perumpamaan ini, lewat cerita Injil pada hari ini, Yesus mau menyatakan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Dahsyat. Dan tidak hanya itu, Yesus juga mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu penuh kasih, bahwa Yesus sendiri adalah Tuhan yang penuh kasih. Ia adalah pribadi yang penuh cinta. Ia sangat memperhatikan kita. Ia sangat peduli dengan kita. Ia adalah sahabat kita yang terdekat. Karena itu ia lebih mengenal kedalaman isi hati kita. Ia lebih mengenal segala situasi dan perkara hidup kita. Dan karena itu, walaupun orang buta ini tidak memintanya,
untuk disembuhkan. Yesus sendiri yang mengambil inisiatif. Dan ini adalah kekhasan dari cerita ini. Dalam cerita mujizat-mujizat penyembuhan yang lainnya, orang yang sakit yang pergi ke Yesus meminta untuk disembuhkan. Kita ingat 2 orang buta yang berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Mereka yang ambil inisiatif meminta kepada Yesus. Tetapi dalam cerita Injil pada hari ini, tidak diceritakan bahwa orang buta ini minta kepada Yesus untuk disembuhkan. Tetapi Yesus sendiri mengambil inisiatif untuk menyembuhkan dia. Ini menunjukkan bahwa Allah kita, bahwa Yesus yang kita imani adalah Tuhan yang penuh cinta, penuh kasih. Ia sangat peduli dengan kita, ia sangat dekat dengan kita, ia lebih mengenal situasi hidup kita. Bahkan sebelum kita memintanya, ia sudah tahu lebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan, kerinduan, hasrat, dan keinginan kita. Tuhan Yesus adalah sahabat yang dekat, lebih mengenal diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, dunia sedang dalam situasi sulit. Dunia di mana tempat kita tinggal sekarang sedang berduka karena situasi yang kita alami, karena virus corona. Virus ini telah menyebabkan kita merasa takut, tidak berpengharapan, merasa sedih, merasa cemas dan gelisah. Karena betapa tidak, sudah ribuan orang yang meninggal. Masih banyak orang lagi yang sedang menderita, dan masih banyak orang lagi yang terinfeksi. Sungguh sebagai manusia, kita cemas, gelisah, takut, dan hampir tak berpengharapan. Karena sampai pada saat ini, belum satu negara yang bisa menemukan vaksin. Tentu di tengah situasi seperti ini, kita dihadapkan dengan rasa cemas, gelisah, takut, dan putus asa. Tapi ingat saudara sekalian terkasih, bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Dia punya kekuatan di atas segala-galanya. Ia bisa merubah segala-galanya. Tak ada yang mustahil dengan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu adalah penuh kasih. Ia sangat peduli dengan situasi kita. Ia tentunya tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian dalam situasi apapun. Ia tidak membiarkan kita cemas, gelisah, dan putus asa. Dia akan selalu menyertai kita. Percayalah, hari ini kita diundang untuk meneguhkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan yang adalah Maha Kasih dan penuh kuasa. Ingat kata-kata Yesus sendiri. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, sambil kita terus menjaga diri, memperhati pola hidup kita, pola makan, mari kita jangan lupa untuk tingkatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa Tuhan yang kita iman dan kita percaya adalah Dia yang sangat peduli dengan kita, selalu memperhatikan kita, dan selalu berjalan bersama kita, dan tak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Karena Tuhan adalah gembala kita yang selalu berjalan bersama kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita sekarang menyatakan iman dan kepercayaan kita kepadanya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dan Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa dengan mantap kepada Allah Bapa kita yang murah hati, yang begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya Yesus Kristus kepada kita. Bagi Tuhan Kristus, semoga Bapa mendorong gerejanya agar selalu menjadi tanda kasih, harapan, dan pengampunan Allah bagi semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, serta bagi semua tokoh politik dan ekonomi, semoga Bapa membimbing para pemimpin bangsa-bangsa agar mereka memperjuangkan keadilan dan mengusahakan perdamaian untuk melayani kebahagiaan semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang yang terbuang dari halaman mereka, para korban perang dan penindasan, para tawanan, para perantau, pengungsi, dan mereka yang punya semoga Bapa memberkati mereka semua untuk menemukan harapan dalam perhatian kami untuk keadilan. Semoga mereka merasakan kehangatan kasih kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, serta bagi semua komunitas Kristiani, semoga kebaikan dan kasih Yesus dan tampak di antara kami oleh karena Allah sendiri begitu baik bagi kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk para dokter dan perawat bersama-sama. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau menciptakan manusia seturut dengan gambar-Mu sendiri. Engkau telah membuat tubuh manusia menjadi kenisah bagi Roh Kudus yang menguduskan. Kami berdoa kepadamu untuk para dokter dan perawat dan semua yang Kau panggil untuk belajar mempraktekkan ilmu penyembuhan untuk orang sakit dan pencegahan sakit dan penderitaan. Kuatkanlah mereka di dalam tubuh dan jiwanya, dan berkatilah pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat memberi penghiburan bagi mereka bagi karya penyelamatan diwujud nyatakan di dalam diri Yesus Kristus Putramu, yang menjadi manusia, hidup di dunia, menyembuhkan orang sakit, menderita, dan wafat di kayu salib. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, hari demi hari, kami mengalami kasih-Mu yang tak terduga. Dengarkanlah doa kami, dan buatlah kami pantas Kau kasih. Oleh Yesus Kristus kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Persembahan 382, ambillah Tuhan.
Engkau Allah semesta alam Tuhan, kami menyembah anggota Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan yang diterima demi kemuliaan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan gembira kami mengunjukkan persembahan yang membawa keselamatan kekal bagi kami. Kami mohon, semoga kami sanggup merayakan kurban ini dengan penuh iman dan mewujudkannya dengan pantas dalam hidup kami. Demi keselamatan dunia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu. Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dengan misteri penjelmaannya, Ia menuntun umat manusia yang berjalan dalam kegelapan masuk ke dalam terang iman, dan lewat sakramen kelahiran kembali, Ia mengangkat semua yang lahir sebagai budak dosa lama menjadi anak angkat Allah. Dari sebab itu, dengan sujud menyembah, segala makhluk surgawi dan duniawi menghidupkan nyanyian baru bagimu. Bersama segenap laskar malaikat, kami pun mengagungkan Dikau sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu, sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah sabda yang menyelamatkan manusia. Dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa. Dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu,
Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Kristus Putramu. Dia yang Engkau serahkan kepada kematian, supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk merayakan perdamaian ini memohon kepadamu, ya Bapa, sudilah Engkau menguduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap syukur, dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada malam itu, ia mengambil piala syukur, memuji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Allah Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih ini, kami persembahkan kepadamu, kami persembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian. Bapa yang kudus, kami mohon, terimalah juga diri kami bersama Putra-Mu dalam perjamuan yang menyelamatkan ini. Sudilah memberikan Roh-Nya kepada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja-Mu menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, serta uskup kami Nikolas, bersama semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dari penghujung bumi, persatukanlah kami dengan Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, dengan para rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus, dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan di bumi yang baru, dipenuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai Kau tinggalkan bagimu, damai Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Damai Kristus untuk semuanya. Saudara-saudari terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, sekalipun Anda tidak menerima tubuh Kristus secara langsung, tapi percayalah, dengan imanmu, Yesus hadir ke dalam dirimu. Dengan imanmu, Yesus hadir ke dalam keluargamu. Karena Ia adalah Tuhan kita, Dia adalah sahabat kita, Ia lebih mengenal hati kita, dan Ia selalu setia untuk berjalan bersama kita dalam seluruh situasi hidup kita. Percayalah, Yesus hadir ke dalam dirimu, ke dalam jiwamu. Amin.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menerangi setiap orang yang lahir di dunia. Kami mohon, terangilah hati kami dengan sinar rahmat-Mu, agar kami mampu selalu memikirkan hal-hal yang pantas dan layak bagi keagungan, serta mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang. Bahwa dalam situasi sulit ini, kita tetap bersatu hati, berkumpul untuk memuji Tuhan. Jadi salam untuk semua keluarga KKI, di mana saja Anda berada. Semoga semuanya selalu di bawah naungan Tuhan. Dan marilah kita tetap terus saling mendoakan satu sama lain. Dan untuk kegiatan doa Rosario, nanti akan dikomunikasikan supaya kita bisa menggunakan sarana yang ada, media yang ada ini untuk bisa berkumpul, untuk berdoa bersama, walaupun kita di rumah kita masing-masing, tapi dengan media ini kita bisa berdoa bersama. Dan untuk informasi-informasi lainnya akan disampaikan ya lewat media ini juga. Jadi terima kasih juga teman-teman yang nonton di Facebook atau mungkin ikut bisa bersama kami. Maaf kami tidak bisa ikut siar semua untuk bacaan nyanyi karena hanya mereka yang terdaftar dalam program yang bisa mendengar langsung lagu dan bacaan-bacaannya. Tapi terima kasih Anda telah bersama kami. Mari kita tetap saling mendoakan, lebih khusus dalam situasi yang sedang kita alami. Kita menyatu dalam doa dan juga tetap menjaga diri untuk saling mengingatkan, untuk menjaga kesehatan, untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh gereja atau oleh pemerintah demi keselamatan kita semua. Dan kita diundang untuk terus berdoa agar para medis sesegera mungkin bisa menemukan obat atau vaksin untuk virus yang sedang kita alami sekarang. Kita terus berdoa. Dan juga kita terus berdoa kepada mereka yang sedang menderita. Semoga berkat Tuhan selalu memberikan kekuatan dan peneguhan kepada mereka. Bahwa mereka sebenarnya tidak berjalan sendirian. Tapi Tuhan yang mereka iman selalu bersama mereka dan meneguhkan mereka. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Ya Bapa, sudilah memandang anak-anak-Mu yang berkumpul, sebab demi keselamatan mereka, Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan menderita siksa salib. Dialah penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga saudara sekalian dilindung, dibimbing, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.
Terima kasih untuk semua. Terima kasih dari sana. Ya, thank you. Thank you. Bye. Terima kasih untuk